memenuhi setiap hidup kami, untuk kami terus menjadi pribadi yang kuat, untuk kami terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat Roh-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
yang ada dalam hidup kami terus memenuhi setiap kehidupan kami, memimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih. Hati baru Firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, firman Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di dalam rally doa kita pada hari yang keempat ini. Dan saya berdoa dari tempat ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, dan lewat kebenaran firman Tuhan di saat hari ini. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-9, di sini ada satu janji yang Yesus berikan kepada para murid, yaitu janji tentang Roh Kudus akan dicurahkan. Di ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, mengatakan janjinya, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi ketika Yesus mengucapkan janji ini, yaitu janji bahwa Roh Kudus akan dicurahkan, setelah Yesus berkata seperti itu, maka Alkitab mencatat bahwa terangkatlah Yesus, dia naik ke surga. Jadi dari sini kita lihat bahwa janji tentang pencurahan Roh Kudus itu adalah janji terakhir yang Yesus berikan kepada murid-murid, yaitu bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Setelah itu dia terangkat ke surga dan tidak ada lagi di dalam dunia ini sampai hari ini. Yesus belum datang dan kita sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di saat malam hari ini kita akan melihat bahwa tentang Roh Kudus. Di dalam reli doa yang kita menginjak di hari yang keempat ini, Roh Kudus di dalam kehidupan para murid-murid yang ada, ketika mereka menerima janji daripada Tuhan, lalu Roh Kudus Tuhan berikan di dalam kehidupan para murid-murid yang ada, itu adalah 10 hari. 10 hari dari dimana janji itu diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu terjadi di loteng Yerusalem. Jadi Roh Kudus dicurahkan jangka waktu 10 hari. Janji itu digenapi, dari firman itu dikatakan. Ya, ketika Yesus terangkat, Tuhan berjanji akan mencurahkan Roh Kudusnya. Setelah itu selang 10 hari janji itu digenapi dan kuasa Roh Kudus itu dicurahkan ketika mereka sedang berkumpul di loteng Yerusalem. Nah, yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, kapan Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita? Kalau Roh Kudus diberikan kepada para murid itu 10 hari ketika janji itu diucapkan oleh Yesus. Lah, kapan Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita? Kapan Roh Kudus ada di dalam kehidupan saya? Kapan Roh Kudus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus menjadi bagian di dalam hidup kita dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita itu ketika kita percaya kepada Tuhan. Bukan ketika 10 hari ketika kita percaya kepada Tuhan baru diberikan. Bukan ketika kita masuk di dalam kolam baptis lalu 10 hari kemudian Roh Kudus diberikan. Bukan ketika kita datang berdoa menyembah kepada Tuhan 10 hari baru Roh Kudus diberikan. Tetapi Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan orang percaya, saya dan saudara, ketika kita menerima Yesus, percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya di dalam hidup kita. Maka saat itu juga Rasul Paulus katakan bahwa kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, ini yang pertama harus kita ketahui, yang harus kita garis bawahi, bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan kita bertanya-tanya lagi, Tuhan, ada enggak Roh Kudus di dalam kehidupan saya? Tuhan, ada enggak Roh Kudus di dalam kehidupan saya? Firman Tuhan katakan, ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dan setelah kita ada di dalam, coba lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pasal pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan ayat yang ke-8a. Kamu akan menerima satu kuasa kalau Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan terima kuasa. Jadi kalau Roh Kudus gak turun, maka tidak ada kuasa. Ya, tidak ada kuasa.
Tetapi kalau firman Tuhan katakan bahwa kalau Roh Kudus turun, maka kamu akan menerima kuasa. Dari siapa? Dari Roh Kudus. Jadi di dalam kehidupan kita, tadi kita ada Roh Kudus. Lalu setelah ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu akan melahirkan, ya, dia akan memunculkan satu kuasa di dalam hidup kita. Ini yang perlu kita ketahui dan kita garis bawahi lagi. Tadi yang harus kita ketahui bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kita garis bawahi. Yang kedua yang harus kita ketahui dan kita harus garis bawahi bahwa di dalam setiap kehidupan kita tidak hanya ada Roh Kudus, tetapi ada kuasa. Ayat yang 8 berkata seperti itu. Kamu akan menerima kuasa kalau ada Roh Kudus. Jadi di dalam kehidupan kita memiliki satu kuasa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ini harus kita ketahui dan kita harus sadari di dalam kehidupan kita bahwa ada kuasa di dalam hidup kita. Setiap langkah kita mengandung kuasa. Ya, ketika kita berdoa ada kuasa. Percaya, Yesus pernah berkata kepada muridnya, kepada Petrus, bahwa dia katakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Ya, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Artinya apa? Ada kuasa. Percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu akan melahirkan dan akan memunculkan apa yang namanya kuasa. Kuasa bukan dari manusia, kuasa bukan dari dunia ini, tetapi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Yang kedua, ada kuasa di dalam setiap kehidupan kita. Kalau ada kuasa di dalam kehidupan kita, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Dimanapun berada, kita tidak akan takut. Mau berhadapan dengan siapapun, kita pegang kuasa. Kita punya kuasa, maka harusnya tidak ada ketakutan di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus melahirkan, memunculkan apa yang namanya kuasa. Ini yang kedua. Lalu yang selanjutnya yang perlu kita ketahui lagi, ya. Setelah kehidupan kita ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Setelah ada Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu melahirkan apa yang namanya kuasa. Memunculkan apa yang namanya kuasa. Lalu perhatikan, untuk apa kuasa itu? Jadi seperti itu. Untuk apa kuasa itu? Di dalam ayat yang ke-6, perhatikan di ayat yang ke-6, saya akan membacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kisah 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan selanjutnya ayat yang ke-8. Perhatikan di ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka, murid-murid yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya gini, Israel waktu itu, ya, kerajaan mereka, Israel, negerinya itu sedang ada di dalam cengkeraman Romawi. Mereka sedang ditindas oleh kerajaan Romawi. Dan satu kerinduan mereka bahwa mereka ingin pulih. Ya, mereka ingin lepas dari cengkeraman negara Romawi waktu itu. Tuhan, ayat yang ke-6, bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi kami? Artinya begini, mereka tidak sanggup untuk apa? Untuk mereka menghadapi Romawi. Mereka tidak sanggup memulihkan keadaan negeri mereka waktu itu. Sehingga apa? Dengan mereka memohon kepada Tuhan, berkata bahwa Tuhan pulihkanlah. Artinya mereka tidak sanggup. Ya, mereka tidak sanggup, mereka lemah dan mereka meminta satu pertolongan daripada Tuhan. Lah, Tuhan jawab apa? Apakah Tuhan langsung pulihkan? Tidak. Tetapi Tuhan katakan bahwa ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Tuhan katakan bahwa ketika mereka minta supaya mereka dibela oleh Yesus, negeri mereka dari cengkraman Romawi, perkataan Tuhan katakan bahwa kamu akan terima kuasa. Artinya apa? Kamu akan sanggup punya kuasa, kamu akan sanggup memulihkan negerimu. Tuhan mau berkata seperti itu. Aku kasih kuasa dan kamu akan sanggup. Artinya gini, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, memberikan kuasa untuk apa? Untuk memberikan kesanggupan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya ulangi yang pertama tadi, ketika kita percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu melahirkan, memunculkan apa yang namanya kuasa. Lah, fungsi kuasa itu adalah untuk apa? Untuk memampukan kita, memampukan para murid yang ada di dalam apa? Di dalam mereka memberitakan firman Tuhan. Ya, dari Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi, itu kuasa itu akan memberikan kesanggupan. Kuasa itu akan memampukan mereka dengan tugas-tugas yang Yesus percayakan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa sih Tuhan kasih kita kuasa, kasih Roh Kudus sehingga Tuhan memberikan kesanggupan? Karena kita manusia yang lemah. Ya, karena kita tahu bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita manusia yang lemah. Manusia yang lemah, manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Tuhan kasih kuasa supaya apa? Memberikan kemampuan di dalam hidup kita. Di dalam apa? Menjalankan setiap tugas-tugas dan mandat-mandat yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Setiap kita Tuhan kasih tugas mandat yang berbeda-beda. Yesus kasih tugas mandat kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Tugas saya dan saudara mungkin beda. Tugas saya melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, melayani Tuhan, memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Mungkin tugas Bapak Ibu Saudara berbeda. Mungkin tugas Bapak Ibu Saudara sebagai suami, sebagai imam, sebagai kepala di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Atau tugas Bapak Ibu Saudara sebagai istri, atau sebagai anak, atau tugas Bapak Ibu Saudara sebagai pemimpin di dalam satu perusahaan. Tugas Bapak Ibu Saudara adalah memimpin, mengelola suatu usaha pekerjaan. Tugas saya dan saudara beda. Tetapi firman Tuhan memberikan satu penjelasan buat kita di saat ini, bahwa ketika kita merasa lemah, ketika kita tidak bisa menyelesaikan setiap tugas dan mandat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan demi kemampuan di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa banyak anak-anak Tuhan? Kita akan melihat kenapa sih banyak anak-anak Tuhan mereka tidak mampu menyelesaikan satu tugas atau mandat yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Mungkin Tuhan percayakan mereka suatu keluarga, dan mungkin banyak anak-anak Tuhan berkata bahwa Tuhan, saya gak sanggup lagi memimpin keluarga saya. Sudahlah Tuhan, biar saya pisah, biar keluarga saya berpisah, saya dengan istri saya dan anak-anak saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya tugas untuk di dalam memimpin satu usaha pekerjaan bisnis, dan saudara berkata, Tuhan, saya gak mampu menjalankan ini, saya gak mampu menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu Saudara Tuhan percayakan, berikan mandat untuk melayani Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara berkata, Tuhan, pelayanan ini berat, saya tidak mampu dan saya tidak sanggup. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan saat hari ini, Roh Kudus memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan kesanggupan di dalam hidup kita. Lah, kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak mampu? Coba kita akan melihat di bagian yang terakhir, di dalam kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Pasal yang pertama, ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa
yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, dan seterusnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya supaya apa? Supaya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu melahirkan satu kuasa, memunculkan suatu kuasa, dan kuasa itu akhirnya memberikan kesanggupan di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengerjakan tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Caranya adalah di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Cara supaya apa? Supaya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, memberikan kemampuan, kesanggupan di dalam kehidupan kita. Caranya adalah jangan kita, saya dan saudara meninggalkan Yerusalem. Makanya Tuhan katakan kepada murid-murid waktu itu, jangan tinggalkan Yerusalem. Tetap ada di Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem. Lah Yerusalem itu bicara apa? Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes. Yerusalem bicara apa? Di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, tentang Yerusalem, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Yohanes 4 ayat yang ke-20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Yerusalem adalah tempat di mana bait Allah ada. Jadi Tuhan katakan bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya apa? Jangan tinggalkan penyembahan, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan penyembahan. Hidup di dalam penyembahan, hidup di dalam ibadah. Jangan tinggalkan ibadah, terus hidup di dalam penyembahan. Pujian penyembahan, menyembah kepada Tuhan. Maka percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu bekerja, memberikan kuasa, dan akhirnya memberikan kesanggupan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup di dalam penyembahan. Banyak anak-anak Tuhan, orang percaya, ya, orang percaya, dan saya percaya ada Roh Kudus di dalam hidup mereka. Ada Roh Kudus di dalam hidup mereka karena mereka percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka? Lah kenapa banyak anak-anak Tuhan Roh Kudus tidak bekerja di dalam kehidupan mereka? Mereka menyerah ketika mereka mengalami kelemahan. Mereka menyerah ketika mereka mengalami kesulitan karena mereka meninggalkan apa yang namanya Yerusalem. Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Yang membuat anak-anak Tuhan lemah ketika menghadapi tantangan yang berat adalah karena mereka meninggalkan Yerusalem. Tidak ada hidup di dalam penyembahan, tidak ada hidup di dalam ibadah kepada Tuhan. Sehingga apa? Mereka lemah. Ada Roh Kudus, ada memang, tetapi tidak bekerja, tidak memberikan kuasa, tidak bekerja, dan tidak memberikan kesanggupan. Karena apa? Tinggalkan penyembah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di saat hari ini mengingatkan kepada kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Caranya supaya Roh Kudus memberikan kuasa, bekerja di dalam hidup kita, jangan kita tinggalkan Yerusalem. Terus hidup di dalam penyembahan. Dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin di rumah, di dalam sedang beraktivitas apapun, jangan tinggalkan Yerusalem. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang, dan di saat hari ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dan saya gak tahu masalah persoalan apapun yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan ketika kita tidak meninggalkan apa yang namanya penyembahan Yerusalem. Puji nama Tuhan, saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang kepada Engkau dan kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, buat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar di saat hari ini. Kami percaya, ketika kami percaya kepada Engkau, Tuhan meteraikan kami dengan Roh Kudus, dan kami percaya Roh Kudus itu akan melahirkan dan memunculkan satu kuasa di dalam hidup kami, sehingga kuasa itulah yang memampukan kami untuk mengerjakan setiap apapun tugas mandat yang Tuhan percayakan
di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami untuk kami tidak meninggalkan Yerusalem, tidak meninggalkan penyembahan. Kami hidup di dalam penyembahan, hidup di dalam mezbah doa. Kami percaya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, dan Roh Kudus memberikan kemampuan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Setiap masalah persoalan apapun yang mereka hadapi, Tuhan berikan jawaban di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.